Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sandi Rahmawan Sasiswardana, kepada PIC Perki Surabaya, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FK UNER Surabaya. Kami ucapkan terima kasih untuk kesempatannya, sehingga saya dapat sharing mengenai fokus assess transthoracic ekokardiografi dalam workshop ekokardiografi kali ini. Nah, untuk statement kali ini adalah tidak ada kepentingan apa-apa dalam presentasi ini, dan karena ini berkaitan dengan presentasi sebelumnya, mungkin sejawat-sejawat yang sudah mengikuti presentasi sebelumnya mempunyai sedikit gambaran bagaimana penggunaan ekokardiografi pada setting-setting emergency. Nah, untuk sebagai awal akan saya tampilkan dalam bentuk kasus. Mungkin kasus ini sering sejawat temui dalam setting-setting klinis. Contohnya laki-laki umur 40 tahun datang ke emergency department dengan keluhan sesak hebat. Sedangkan karena pasien merasa sesak sekali, maka kita tidak mungkin melakukan anamnesis secara lengkap, kan? Nah, pada pemeriksaan fisik kita temukan heart rate yang sangat cepat sampai 140 kali per menit dengan setting tekanan darah 80/50 dengan puls yang lemah. Dan dalam kondisi seperti ini, kira-kira dengan data yang sangat terbatas ini, sejawat apa yang bisa simpulkan? Tentunya dengan data yang sedikit, maka kesimpulannya tidak akan bisa seakurat apabila kita mendapat data yang lengkap. Nah, ini adalah tujuan dari presentasi kali ini. Tujuannya adalah sehingga kita dapat memberikan akurasi diagnosis yang sebaik-baiknya dalam kondisi emergensi, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cepat dan tepat pada setting-setting seperti ini. Dan sebagai pendahuluan, ini fokus assess transthoracic ekokardiografi ini hanya sebagai introduction, ya, karena untuk bisa memahami FATE, ya, atau kita sebut dengan FATE, tentunya ini memerlukan pelatihan yang berkelanjutan dan tidak cukup dalam satu sesi dan tidak cukup dalam satu hari. Jadi mungkin ini bisa sebagai jembatan sejawat-sejawat untuk bisa belajar ke jenjang berikutnya, ya. Dan setting klinis seperti ini akan sering saudara temui dalam praktek sehari-hari, sehingga tool ini, alat ini akan sangat membantu dalam penegakan diagnosis secara cepat dan tepat. Jadi tujuan dari FATE ini adalah pada setting-setting emergency supaya kita bisa menegakkan diagnosis secara umum. Lalu aplikasi klinisnya seperti apa? Aplikasi klinisnya misalnya pada setting-setting trauma, ya. Misalnya pada trauma torak, di mana ada jejas, ya, di area torak. Mungkin pada setting-setting pasien dengan hipotensi yang datang dengan hipotensi atau shock, dan atau datang dengan dyspnea yang hebat. Dan yang berikutnya mungkin pasien datang dengan nyeri dada yang hebat. Dan masing-masing keluhan ini mempunyai dampak klinis yang berbeda-beda karena masing-masing keluhan ini akan memberikan DD sendiri-sendiri, ya. Contohnya pada trauma, mungkin akibat trauma dapat ditemui efusi perikard, ada gangguan bowel motion, ada gangguan kontraktilitas. Misalnya pada pasien dengan hipotensi datang, mungkin kita bisa temukan hipotensinya akibat efusi perikard, emboli paru, sepsis, atau shock kardiogenik. Dan pada pasien-pasien dengan dyspnea, tentunya kalau pasien datang dengan dyspnea, kita curiganya pasti gagal jantung, ya, atau penyakit paru. Nah, di sini peran FATE ini kita bisa
mendefinisikan apakah ini penyakit jantung atau penyakit paru. Misalnya berikutnya pada chest pain. Pada chest pain, pada setting-setting ini mungkin pertama kita berpikir apakah ini settingnya sindrom koroner akut. Yang berikutnya tentunya tidak semua chest pain diakibatkan oleh sindrom koroner akut. Bisa juga pada penyakit-penyakit aorta. Karena yang kita gunakan adalah alat ya, alat yang sangat tergantung dengan operatornya. Ya. Jadi tentunya dengan penggunaan ini kita membutuhkan learning curve, kita membutuhkan latihan. Ya. Jadi apabila kita jarang menjumpai kasus atau jarang dilatih, maka hasil yang bisa diinterpretasikan itu mungkin tidak sebaik oleh operator yang terlatih. Jadi yang terpenting adalah faith harus selalu diinterpretasikan secara integratif. Karena dengan berbagai keterbatasan ini, ya, akibat dari keterbatasan ini mungkin kita bisa misdiagnosis, misinterpretasi, dan pada akhirnya akan memberikan mistreatment. Ini hanya sebagai gambaran ya. Sebenarnya faith itu hanya suatu modul, suatu cara bagaimana kita memberikan diagnosis yang secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga tata laksananya pada setting-setting seperti ini tidak terlambat. Sebenarnya derivatnya dari faith ini ada banyak, derivatnya dari emergency echo ini ada banyak, dan salah satu yang paling mudah mungkin adalah faith. Dan dari berbagai modul bisa juga dijumpai modul-modul yang sejenis ya, misalnya heart scan, FAST ya. FAST ini pada setting trauma atau feel, fokus, ekokardiografi, evaluasi, pada life support. Nah ini sebenarnya hampir sama ya, yang membedakan hanya urutan dari atau kepentingan mana yang kita prioritaskan lebih dulu. Dan kebetulan faith ini mungkin karena lebih mudah ya diaplikasikan, sehingga mungkin ini yang dipakai sebagai pengenalan bagaimana tool ini supaya bermanfaat. Nah ini misalnya kita ulangi dari sudut patofisiologi. Dari patofisiologi tentunya misalnya pada pasien dengan setting kondisinya shock ya, tentunya ada kondisi hipotensi arterial. Di sana tentunya secara klinis kita bisa melihat adanya gejala hipoperfusi pada otak, pada perifer ya atau soft tissue, pada ginjal ya. Dampak dari hemodinamik ini mungkin pasien bisa mengalami takikardi, peningkatan asam laktat, dan apabila kita sudah temui tanda-tanda hipoperfusi seperti ini, maka ini sudah masuk ke dalam definisi shock ya. Sedangkan kita tahu bahwa shock itu jenisnya ada banyak ya. Ada berbagai macam shock, dan yang paling banyak kita temui memang jenis shocknya adalah shock distributif ya, atau septic shock ya. Ini yang paling sering kita jumpai. Tetapi jangan lupa bahwa karena hemodinamik itu suatu kegiatan yang membutuhkan cara orkestratik ya. Jadi mungkin bisa juga terjadi karena shock kardiogenik atau hipovolemik ya, atau shock obstruktif ya. Dan dengan menggunakan modul ini, dengan menggunakan modul faith ini, mungkin kita bisa lebih reliable ya, lebih yakin apakah pasien ini jatuh ke dalam shock yang jenis yang mana ya. Dan tentunya dengan modal ekokardiografi atau ultrasound ya. Prinsip ekokardiografi adalah prinsip-prinsip ultrasound di mana masing-masing shock akan memberikan fitur yang berbeda-beda ya.
Lalu sebagai modal dari faith ini, apabila kita temui pasien, sebenarnya apa sih yang harus kita pikirkan? Nah, apabila kita sudah pegang probe, kita sudah ketemu dengan pasiennya, kita berada di depan pasien, dan kita dalam setting klinis seperti yang disebutkan di sebelumnya, maka yang perlu diketahui adalah bagaimana fungsi dari jantung kiri, dan bagaimana fungsi dari jantung kanan, dan bagaimana struktur sekitar dari jantung tersebut. Struktur dari sekitar jantung tersebut adalah perikard, ya, atau paru, ya, atau pleuranya, ya. Mungkin kita bisa sedikit ngintip sampai ke hepar, ya. Di sana kan ada vena hepatica, ada IVC, mungkin bisa kita lihat. Dan bagaimana status volume atau status cairan pada pasien ini. Dan tentunya dengan teknik-teknik tertentu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan untuk menilai fungsi jantung kiri, yang pertama yang harus kita lihat adalah secara garis besar adalah morfologi, ya, morfologi atau anatomi. Yang berikutnya yaitu fungsi, ya. Jadi secara morfologi kita bisa lihat apakah morfologinya normal atau tidak, ya. Yang berikutnya secara fungsi apakah dia normal atau tidak. Bagaimana menentukan morfologinya normal atau tidak? Di sini mungkin secara cepat mungkin nanti akan dijelaskan sedikit, tetapi intinya kita bisa menilai ya morfologi jantung kiri itu normal atau tidak dengan cara mengukur left atrium dan left ventricle, ya. Dengan mengukur left atrium, left ventricle dan ketebalan ventricle, kita bisa menilai morfologi dari jantung kiri ini normal atau tidak. Lalu karena yang kita lihat adalah organ yang bergerak, tentunya kita harus tentukan bagaimana gerakannya, ya. Gerakannya baik atau tidak. Bagaimana kita menentukan bahwa gerakannya baik atau tidak? Kita bisa melihat, ya. Kita bisa melihat dengan membandingkan dengan gerakan di struktur sekitar, ya. Apabila dia ada perbedaan, mungkin di salah satu struktur tersebut ada kelainan. Lalu ukuran. Dari ukuran, posisi apa yang bisa kita lakukan? Karena kita melihat jantung dari luar, ya. Kita melihat jantung dari luar dan kita hanya melihat sebuah potongan atau sebuah gambaran yang tidak utuh. Jadi ini ukuran-ukuran ini mewakili, ya, mewakili fungsi normal dari jantung, morfologi normal dari jantung. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita ambil posisi dari parasternal long axis. Parasternal long axis adalah gambar dari ini, ya. Di sini kita bisa ukur. Ini adalah dimensi dari LA dan ini adalah dimensi dari LV. Dan kita bisa ukur juga ketebalan dari LV, ya. Dan ukuran normalnya, ya, pada saat fase diastolik, left ventricle diameternya sekitar 40 sampai 56, ini normal, ya. Dan pada saat fase sistolik, normalnya, ya, dimensinya adalah 20 sampai 38. Dan ketebalan dari dinding LV-nya, ya, ketebalan dari dinding LV-nya ini adalah kurang dari 11 mm pada saat fase diastolik. Jadi tentunya kita ukur pada setelah gambar tersebut kita freeze, ya, kita diamkan, ya, dan kita ukur, intinya kita ukur pada saat fase sistolik dan fase diastolik. Dan lalu berikutnya kita ukur dari LA, ya, left atrial. Dari left atrial kita ukur dari posisi, kita bisa ukur dari posisi parasternal long axis, bisa juga kita ukur dari posisi apical fourth chamber. Parasternal long axis adalah ini, dan dimensinya kita ukur berbeda dengan LV. Kalau LV kita ukur pada saat fase end diastolik,
Kalau LA kita ukur pada saat fase end sistolik. Pada saat fase end sistolik berapa dimensinya? Dimensinya yang normal adalah antara 30 sampai 40. Bagaimana kita tahu dia fase end diastolik atau end sistolik? Taunya adalah dia adalah dimensi terbesar pada saat jantung itu berkontraksi. Begitu juga dengan LA ya. Dia merupakan dimensi terbesar pada saat jantung tersebut berkontraksi. Dan pada posisi apical fourth chamber kita juga bisa mengukur area dari left atrial. Areanya normalnya adalah kurang dari 20. Area itu adalah keliling. Dimensi itu adalah ukuran linier ya, ukuran lurus, garis lurus. Kalau area adalah keliling. Tapi yang kita ukur adalah bukan pada posisi ini, tapi pada posisi apical fourth chamber. Ya. Nah, ini adalah gambaran pada emut ya. Jadi apa itu emut? Emut itu secara sederhana kita ingin menerjemahkan waktu ke dalam gambar ya. Jadi gampangannya seperti itu. Apabila kita terjemahkan waktu ke dalam bentuk gambar, jadi kita bisa melihat sepanjang waktu bagaimana jantung tersebut berkontraksi atau berelaksasi ya. Jadi ini adalah pada saat jantungnya berkontraksi sehingga menebal dindingnya, dan ini adalah pada saat jantung berelaksasi ya, fase diastolik dan ini adalah fase sistolik. Dan dari sini kita juga bisa mengukur dimensi ya. Jadi bagaimana cara mengukur dimensi? Kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu kita ukur melalui emut juga bisa, yang kedua kita ukur dari gambaran 2D juga bisa ya. Jadi dua-duanya mewakili ya. Nah, di sini sebagai pembanding ini adalah gambaran kontraksi jantung yang normal ya, gerakan jantung yang normal, dan ini adalah gambaran gerakan jantung yang abnormal. Abnormal dia sudah mengalami penurunan kontraktilitas ya, atau kita sebut dengan hipokinetik ya, sehingga kita bisa lihat bedanya antara jantung yang berkontraksi baik dengan jantung yang berkontraksi lemah ya. Sehingga apa dampaknya? Dampak dari penurunan kekuatan kontraksi ini akan berdampak terhadap jumlah darah yang dialirkan ke sirkulasi sistemik. Lalu apa yang bisa kita ukur? Parameter ukurannya apa? Kita sebut jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung tidak cukup, maka kita bisa lihat terhadap fraksi ejeksi atau ejection fraction ya. Di sini ejection fraction normalnya adalah di atas 52 ya. Kalau kita mengacu pada American Society Echocardiography ya, di sini adalah normal ya. Bila lebih dari 52% maka kita anggap normal ya. Dan di sini sebagai pembanding kita lihat EF-nya adalah 35% ya. Dengan angka tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa kontraktilitas jantung ini menurun ya, atau hipokinetik, sehingga menyebabkan penurunan curah jantung ya. Tetapi ventrikel kiri tidak hanya bisa dilihat dari dimensi ya, gerakannya ya, fungsinya, tetapi ada fungsi-fungsi yang lebih spesifik lagi ya, yaitu fungsi regional. Kita bisa melihat dari pembagian seperti ini ya. Yang tadi kita bahas tadi itu adalah fungsi global ya. Fungsi global itu fungsi secara umum left ventricle, dengan tugasnya dia memompa jantung ke aliran darah sistemik. Tetapi jantung itu juga mempunyai fungsi regional. Di sini kita lihat dia dibagi menjadi sesuai dengan percabangan dari coronary artery ya. Dan di sini dibagi menjadi 17 segmen ya. Dan 17 segmen ini masing-masing mewakili dari sumber dari arteri koroner tersebut ya. Dan apa dampaknya? Dampak dari pembagian ini ya. Apa kepentingannya pembagian ini? Kepentingannya adalah apabila kita jumpai obstruksi ya, atau stenosis yang signifikan pada salah satu pembuluh darah arteri,
maka akan terjadi gangguan regional. Ya. Ya. Ini adalah contoh gambaran jantung dengan kontraktilitas yang menurun, ya. Contoh ya, kita bisa lihat ya. Dan ini kita lihat contoh adalah gambaran jantung dengan kontraktilitas yang normal ya, tetapi dia ada kelainan. Kelainannya apa? Kelainannya adalah morfologi LA-nya membesar. Kenapa kok membesar? Karena ada obstruksi. Di sini kita lihat ada obstruksi aliran dari LA ke LV yang kita sebut dengan stenosis mitral. Ya. Satu lagi fungsi dari ekokardiografi ini kita juga bisa melihat perpindahan aliran dari LA ke LV, LV ke sistemik, ya, dan kita bisa lihat, kita bisa nilai masing-masing katupnya. Lalu apalagi yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah apakah ada struktur abnormal, ya, jaringan abnormal yang tidak seharusnya ada di sana. Contohnya massa, ya. Ini adalah contoh massa dari left atrial. Ya, massa di left atrial itu kemungkinan bisa karena trombus atau bisa karena tumor ya. LA myxoma itu tumor yang sering terjadi pada jantung. Lalu yang berikutnya, setelah kita melihat jantung kiri, lalu kita pindah ke jantung kanan. Apabila kita sudah nilai jantung kiri secara detail, berikutnya kita lihat jantung kanan. Sama seperti jantung kiri, kita lihat dari morfologi, fungsi, contractility. Lalu apa bedanya jantung kiri dan jantung kanan? Bahwa jantung kiri bentuknya tidak seperti jantung kanan, bentuknya tidak seperti jantung kiri. Jantung kiri itu mudah untuk dinilai karena bentuknya yang mudah diasumsikan oleh ukuran seperti ini. Tetapi jantung kanan karena bentuknya tidak beraturan, ya, sehingga menyulitkan operator untuk menilai. Apa yang dinilai? Yang sulit untuk dinilai. Yang sulit adalah dimensi ya, karena ini banyak pitfallnya, banyak jebakannya ya. Nah ini adalah, kita lihat ini adalah ventricle, ini right ventricle, ini right atrium, ini left atrium. Ini yang normal. Nah, kita lihat yang tidak normal adalah secara umum kita bisa lihat left atrium dan right atrium itu bentuknya, ukurannya, dimensinya hampir sama. Ya. Apabila dia melebihi ukuran dari left atrium, maka secara umum, secara kasar kita bisa tentukan bahwa dia mengalami dilatasi atau pelebaran. Begitu juga dengan right ventricle. Lalu kontraktilitas, bagaimana kita menilai kontraktilitas? Kita ukur dengan M-mode, ya, secara konsep dia sama. Hanya pada jantung kanan kita hanya mengukur ketinggian ekskursi, ya, ketinggian dari kontraksi dari anulus tricuspid, dan itu mencerminkan fungsi jantung kanan. Ya, jadi ini asumsi ya. Asumsi itu berarti ada kemungkinan salah ya. Dan apabila ukurannya kurang dari 17 mm ya, maka kita sebut abnormal ya. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 15 ya. Ya. Lalu berikutnya kita bagaimana kita menentukan volume melalui transthoracic ekokardiografi. Kita tentukan volume, kita lihat struktur IVC, RA, RV, dan LV, kita bisa tentukan volume. Wah, ini masih banyak ini. Kita bisa lihat inferior vena cava. Di sini kita bisa lihat inferior vena cava ini kita bisa lihat dari posisi subkostal ya. Posisi subkostal kita ukur diameter maksimal dan diameter minimalnya ya. Dan dibandingkan diameter maksimalnya. Apabila ukurannya lebih dari 55%, kita bisa estimasikan
tekanan di right atrium. Ya. Jadi ini estimasi. Ya. Ini adalah inferior vena cava, ya, inferior vena cava masuk ke RA, ya, kita lihat. Ini kalau diukur mungkin ukurannya besar ya, dan diameter maksimal dibagi diameter minimal. Kalau kita lihat, ya, mungkin sudah kurang dari 50% ya. Jadi ini secara tidak langsung tanda adanya peningkatan dari right atrial pressure. Kebalik ya, maaf itu tadi ya, lebih dari 50% ya, bukan kurang. Kalau kurang itu artinya normal ya. Lalu berikutnya adalah struktur pendukung dari jantung adalah perikardial. Dari perikardial kita bisa lihat pada berbagai posisi. Posisi yang paling sering kita lihat adalah parasternal long axis. Ya, berikutnya adalah apical four chamber, bahkan short axis pun kita bisa melihat struktur dari perikardial. Ya. Jadi sebenarnya secara normal ada cairan di sana, yaitu sekitar 5-10 cc. Ya. Tetapi apabila lebih dari ini, ya, kita sebut efusi perikard. Dan efusi perikard kita bisa derajatkan mulai ringan, sedang, atau berat. Ya. Dan apabila ringan kurang dari 10 ya, apabila sedang 10-20, dan apabila efusi perikard besar ya, yang besar, kita bisa jumpai cairan lebih dari 20 mm. Ini adalah contoh gambaran efusi perikard pada parasternal long axis. Lalu kita harus bisa bedakan ya, dia efusi perikard atau efusi pleura, karena strukturnya sangat berdekatan ya. Kita melihat bagaimana cara membedakannya. Membedakannya kita lihat dari aorta descendens ya. Apabila dia posisinya di anterior aorta, maka kita yakin bahwa itu adalah strukturnya adalah perikard. Dan kita lihat ini adalah strukturnya di posterior dari aorta descendens ya. Maka ini adalah efusi pleura. Nah, ini adalah contoh dari efusi perikard yang sudah besar ya. Kita lihat jantungnya bergoyang-goyang aja ya. Ini kita sebut dengan swinging heart ya. Jadi seolah-olah dia berenang-renang di dalam cairan ini. Dan apabila sudah terjadi seperti ini biasanya sudah terjadi secara klinis. Kita sudah jumpai hipotensi ya, tanda-tanda mungkin tanda-tanda triaspek sudah kita bisa temui semua ya. Biasanya sudah terjadi tamponade. Jadi ini adalah brief ya, brief secara umum bagaimana kita menggunakan FATE. Ini bisa kita lihat di internet, kita bisa gampang kita cari di internet FATE, kita bisa lihat gambaran seperti ini kartu. Mungkin ini nanti bisa ditempel di emergency atau klinik ya. Mungkin kalau ada mesinnya ya, mesin ultrasound. Apabila kita lupa, kita bisa ikuti algoritma ini. Dan ini sebagai message ya, bahwa FATE ini tidak menggantikan pengukuran ekokardiografi yang standar ya. Jadi FATE ini hanya tool untuk memudahkan kita dalam setting-setting emergency. Jadi tidak ada, jadi dengan kita melakukan FATE ini, itu bukan berarti kita mempunyai kompetensi untuk melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Ya, jadi tentu interpretasinya tetap harus dilakukan oleh ekspertis ya, atau dengan bimbingan ekspertis. Ya. Ini hanya sebagai tambahan, dan kalau kita melihat FATE ya, kita melihat FATE itu kita lihat struktur dari jantungnya. Mungkin saya ingin sedikit membagi. Kita minggir-minggir dikit ke paru-paru ya.
karena jantung dengan paru kan tetangga ya. Dan di sini kita bisa, kalau kita sudah pegang probe seperti ini, mungkin kita bisa lihat paru-parunya sekalian ya. Kita bisa lihat di letaknya di blue point ini ya, di anteromedial, di anteriornya atau di posteriornya. Lalu apa tujuannya ini? Tujuannya sebenarnya gampang. Ini untuk membedakan apakah paru-paru tersebut ada cairan atau tidak. Ya, apabila ada cairan, nanti akan kita jumpai tanda-tanda tertentu. Ya, tanda-tanda tertentu itu contohnya adalah beeline. Ya, kita jumpai beeline. Contohnya pada gambaran paru yang seperti ini. Ya, apabila dijumpai banyak cairan di alveoli, maka kita temui beeline di pemeriksaan ultrasound paru-paru seperti ini ya. Tentunya ada kriteria bahwa beeline-nya harus ditemui lebih dari 3 atau 5 ya, sehingga kita bisa yakin itu adalah cairan pada paru-paru ya. Tapi kita tidak cukup hanya meletakkan pada satu posisi, tentunya karena area paru-paru adalah luas. Maka kita harus letakkan di sini ya, berbagai posisi. Kembali lagi bahwa ini adalah settingnya emergency, jadi ini tidak menggantikan pemeriksaan komprehensif ya. Jadi ini hanya sebagai menunjang dari dugaan klinis yang sejawat terapkan. Dan untuk melihat efusi pleura, ya, pleura biasanya kalau ada efusi kan biasanya letaknya paling bawah ya. Kita bisa letakkan di poin ini ya. Dan apabila ada cairan bebas, kita bisa lihat adalah echo free space di sini ya. Ini adalah cairan efusi pleura. Ya, sekian, terima kasih presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom Q&A atau bisa bertanya langsung. Terima kasih.